Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Jo, ini Pak RT. Pak RT baru ya. Pak RT yang sedang ditinggal istrinya pulang kampung. Jadi kalau tadi sambutannya agak lemes wajar ya. Tapi alhamdulillah imannya kuat, jadi nggak lirik kanan kiri, itu yang kita syukuri itu ya. Pak Jo yang saya hormati dan juga teman-teman semua warga PKR 2 ini ya, Blok G. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah dan taufik untuk tetap istiqomah mengaji bulanan meskipun bulan ini jadwalnya telat. Kenapa nikmat ini patut kita syukuri? Karena di dalam hadis-hadis yang sahih, jadi nanti di akhirat itu orang Islam itu memiliki, kita semua orang Islam kaum muslimin memiliki keistimewaan. Kita itu memiliki keistimewaan bisa memberikan syafaat dan bisa disyafaati. Jadi memberikan syafaat itu menolong orang, disyafaati itu ditolong oleh orang lain. Karena kita tidak tahu nasib nanti di akhirat itu bagaimana. Ya sekarang saja saya di sini pegang mic, tapi nanti di akhirat siapa yang tahu? Siapa tahu Pak Jo udah duluan di atas gitu. Halo Mas Anik, saya lagi berjuang, Pak Jo udah di surga duluan, kan siapa? Nggak ada yang tahu. Tapi kayaknya sulit Pak Jo. Cek ya. Nah, tidak ada yang tahu. Karena itu kemudian Nabi sering sekali berkata kepada para sahabatnya, iya sensitif, nggak apa-apa. Pokoknya kalau orang sudah menikah, insya Allah hanya menghadapi mic ini gampang lah. Karena sensitifnya istri ini jauh melebihi sensitifnya mic Mas Aldi. Mas Aldi belum merasakan. Orang kalau sudah menikah kesabarannya insya Allah naik. Yang Mas Aldi ini hanya teori saja, pokoknya kan teori, prakteknya nol sih. Pak Jo ketawanya agak gimana gitu ya, kayaknya pengalaman banget. Nah, nggak ada yang tahu nasib di akhirat itu bagaimana. Karena itu Nabi itu sering mengatakan, dan ini dalam hadis sahih juga, ya dalam hadis Bukhari, la yadkhulanna ahadukum al-jannata bi'amalihi. Kata Nabi itu tidak ada seorang pun dari kalian yang berhak masuk surga karena amalnya. Tidak ada satu pun. Jadi amal kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Gusti. Ya, apa-apa. Nah, bahkan ya, harus ada pesan apa ya? Harus ada pesan. Enggak kan? Enggak berpengaruh kan? Bahkan enggak usah pakai mic enggak apa ya? Kedengeran ya? Bahkan Nabi Muhammad sendiri ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah bahkan engkau juga tidak masuk surga karena amal? Nabi mengatakan, wala ana, saya pun tidak masuk surga karena amal saya, tapi karena saya sudah diberikan anugerah oleh Allah berupa jaminan masuk surga. Dia bedanya. Nah, jadi Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad diberikan anugerah berupa jaminan oleh Allah masuk surga. Jadi masuk surganya Nabi Muhammad itu bukan karena amalnya. Nabi Muhammad saja, nabinya kita, tidak masuk surga karena amal. Ya. Jadi Nabi Muhammad saja yang nabinya kita tidak masuk surga karena amal. Apalagi kita semua. Jadi apalagi kita semua yang amalnya ya sholat sehari, besok agak malas ya. Nah karena itu fungsinya pengajian itu nanti di akhirat insya Allah kita semua akan saling tolong menolong. Jadi disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu,
nanti di akhirat itu ada seorang muslim yang masuk surga. Ya contohnya di sini Pak Jo lah. Pak Jo udah masuk surga. Nah nanti di surga ini Pak Jo ini nyari Mas Aldi. Mana Mas Aldi kok nggak ada? Akhirnya ketika Pak Jo ini ketika di surga tidak menemukan Mas Aldi, Pak Jo ini protes sama Gusti Allah. Pak Jo ini protes sama Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Kata Pak Jo, "Ya Allah, kenapa hanya saya yang masuk surga? Padahal dulu di BKR 2 kita ngajinya bareng-bareng. Jadi kenapa hanya saya yang masuk surga? Dulu Mas Aldi juga bersama-sama dengan saya ngaji di BKR 2. Tidak pernah absen." Nah akhirnya kata Allah memerintahkan kepada malaikatnya, ya sudah, silahkan Pak Jo, cari orang yang Anda kenal, yang ikut ngaji bersama, keluarkan orang itu dari neraka. Ini hadisnya hadis yang sangat sahih. Nah akhirnya kata hadis itu, fakharaja khalqun minan nar. Akhirnya keluarlah beberapa orang dari neraka. Nah jadi sekali lagi, yang nggak ada yang tahu. Jadi nanti, ini saya sekarang serius Pak Jo. Jadi nanti kalau nanti ternyata teman-teman, baik itu Pak Jo atau siapapun, ternyata sudah di surga duluan terus nggak ngelihat saya gitu, ya tolong ditarik. Tolong ditarik. Ya, atau Mas Aldi masuk surga duluan terus nggak ngelihat Pak Jo, ya tolong ditarik. Nah jadi itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita bisa bersama-sama ngaji pada malam ini, itu merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu ngajinya kita malam inilah perantara yang nanti di akhirat menjadi modal kita, perantara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya nanti teman-teman harus ingat, ketika di dunia, ketika di BKR 2, sholat jamaahnya dengan siapa, ngajinya dengan siapa. Kalau masuk surga duluan, tarik orang-orang. Dan itu semua dijamin oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai pembukaan. Nah selanjutnya kita masuk ke materi. Ya. Ya, kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama memanjatkan atau membacakan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu disebut oleh Nabi sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahu abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka berkahnya akan tercabut. Jadi bismillahnya saja bisa membuat sesuatu itu menjadi berkah, apalagi kalau kita sempurnakan dengan Al-Fatihahnya. Jadi mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Tujuannya semoga yang paling penting, yang paling utama, kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan juga keberkahan dari ngaji kita bersama ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana tradisi kita, jadi ngaji kita ini ngaji yang sangat lepas. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada teman-teman yang kemudian merasa janggal, ingin bertanya, langsung saja bertanya. Gak usah nunggu di akhir, langsung